Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Malvina Teguh dengan ujung 173. Di video ini saya akan mereview materi tentang transformasi digital. Transformasi digital adalah perubahan fundamental dalam cara organisasi dan individu menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Hal ini mencakup adopsi teknologi baru, perubahan proses bisnis, dan pengembangan model bisnis yang lebih adaptif. Kemudian, mengapa kita perlu melakukan transformasi digital? Teknologi berkembang secara pesat, merubah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, dan bertransaksi. Kemudian, beragam aplikasi yang menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Kemudian, produk-produk berbasis teknologi digital seperti e-money, digital wallet, banking, sudah ditawarkan oleh kompetitor bisnis. Kemudian, generasi milenial ingin agar semua interaksi dan transaksi dilakukan dengan menggunakan teknologi. Nah, milestone revolusi teknologi 1.0 hingga 4.0 bisa dilihat pada gambar. Kemudian, apa resikonya jika tidak melakukan transformasi? Resiko yang kita dapatkan yaitu tidak bisa memberikan layanan yang diharapkan, yaitu berbasis teknologi yang cepat, mudah, fleksibel, dan berkualitas. Kemudian, kita akan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan tambahan dari berbagai peluang. Kemudian, kita akan dilindas perusahaan-perusahaan yang disruptif, yang menawarkan produk alternatif yang jauh lebih. Nah, apa saja contoh dari perkembangan transformasi digital yang ada di lingkungan sekitar kita? Yang pertama itu ada transportasi melalui Gojek, Grab, Uber, kemudian perjalanan wisata kita sering menggunakan Traveloka, pergi-pergi, tiket.com, dan pembayaran digital kita sering melakukan menggunakan OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke teknologi disrupsi. Nah, disrupsi sendiri dapat dianggap sebagai lonjakan evolusi dalam teknologi yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berbisnis. Nah, apa saja contohnya? Mulai dari profesi, tukang pos, telemarketing, teller bank, translator, guru kursus, tugas tol, operator warnet, tour guide, dan lain-lain akan digantikan dengan blogger, web developer, kemudian content creator, big data analysis, dan nah, apa dampak dari disrupsi ini? Dampaknya yaitu berakibat pada penghematan banyak biaya melalui proses yang lebih simpel, menciptakan pasar baru, kemudian membuat segala sesuatu lebih cerdas, hemat waktu dan ukuran. Kemudian kita akan membahas bisnis digital e-commerce. Digital e-commerce tidak jauh dengan kata bisnis. Bisnis merupakan aktivitas produksi, jual beli, pemasakan, dan distribution barang jasa untuk mendapatkan umpan balik yang bersifat komersial. Nah, jenis-jenis aktivitas bisnis contohnya itu perolehan pemasukan bahan baku, kemudian produksi barang dan jasa, transaksi jual beli, pemasaran, pelayanan, dan lain-lain. Kemudian itu apa itu e-bisnis? E-bisnis merupakan suatu definisi yang lebih luas dari e-commerce, yaitu selain termasuk aktivitas jual beli, produk dan jasa, juga pelayanan konsumen, kerjasama dengan para mitra bisnis, pembelajaran bisnis melalui e-learning, dan pelaksanaan tugas-tugas bisnis internal perusahaan yang dilakukan secara elektronik. Kemudian, apa itu e-commerce? E-commerce sendiri merupakan proses transaksi jual beli serta pengiriman pertukaran barang jasa melalui jaringan komputer termasuk internet. Jadi, e-commerce merupakan bagian dari e-business. Struktur
dan klasifikasi dari e-commerce sendiri terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu B2C, di mana business to consumer, di mana transaksi online terjadi antara perusahaan dengan konsumen individual. Kemudian ada business to business atau B2B, merupakan perusahaan yang melakukan transaksi online dengan perusahaan lain. Itu sih manfaat dari e-commerce sendiri. Manfaat dari e-commerce sendiri bagi konsumen, adanya ketersediaan informasi, kesempatan berpartisipasi, kemudian wahana komunitas elektronik, kemudian personalisasi sesuai selera, tidak dikenai pajak penjualan. Dan apa sih manfaatnya bagi masyarakat? Yaitu memungkinkan telecommuting, kemudian peningkatan kualitas hidup, dan dapat menolong masyarakat yang kurang mampu kemudian mendapatkan layanan ini. Nah, perkembangan digital masa depan yang pertama, kecerdasan buatan AI semakin canggih dan terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian Internet of Things, perangkat terhubung akan semakin banyak dan saling berinteraksi. Kemudian ada realistis virtual. Kemudian dan selanjutnya kita bahas Internet of Things atau IoT. IoT sendiri merupakan teknologi yang memungkinkan segala hal terkoneksi dengan internet. Nah, istilah IoT pertama kali disebut ahli teknologi asal Inggris yaitu Kevin Ashton, yang mana dia deskripsikan teknologi ini sebagai mata dan telinga dari komputer. Ahli teknologi lulusan ini telah menciptakan perangkat pintar IoT pertama di dunia pada tahun 1990. Penerapan Internet of Things atau IoT di lingkungan kita itu sudah banyak, contohnya penggunaan Wi-Fi, AC, dan lain-lain. Kemudian, semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet setiap hari membuat hidup kita lebih mudah dan lebih efisien. Produk-produk pintar tersebut dapat dikontrol dari jarak jauh melalui ponsel atau komputer kita sendiri. Nah, IoT sendiri memiliki sensor. Perangkat IoT dilengkapi dengan sensor untuk mengumpulkan data. Konektivitas dari IoT terhubung ke internet untuk bertukar data. Kemudian, otomatisasi IoT memungkinkan orang berdasarkan data yang dibutuhkan. Kemudian, analitik data yang dikumpulkan IoT dianalisis untuk menghasilkan suatu barang atau hal baru. Nah, kemudian kita masuk ke keamanan cyber atau cyber security. Cyber security merupakan praktik melindungi sistem jaringan dan data dari serangan digital yang bertujuan untuk mencuri, merusak, atau mengganggu layanan. Ancaman cyber sendiri, contohnya itu serangan cyber yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan kerusakan sistem kritikal. Kemudian, regulasi keamanan. Pemerintah dan industri membuat aturan untuk meningkatkan keamanan cyber. Kemudian, privasi data, yaitu perlindungan data pribadi dan kerahasiaan menjadi semakin penting. Kemudian, kesiapsiagaan organisasi harus mempersiapkan diri dan pelatihan dan teknologi keamanan. Nah, contoh dari keamanan cyber atau pencurian data di sekitar kita yaitu terbobolnya PIN. Contoh dari kejahatan cyber di sekitar kita yaitu yang paling dekat yaitu contohnya akun Instagram. Akun Instagram kita bisa dibobol orang sehingga kita tidak bisa login ke akun tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas pemrograman Google Earth Engine menggunakan AI. Bahasa pemrograman yaitu sistem komunikasi antara mesin yang digunakan untuk menginstruksikan komputer dalam melakukan suatu tugas tertentu.
Sebuah program hanyalah serangkaian instruksi yang memberitahu komputer apa yang dimaksud dan apa tujuan dari program. Kemudian, fitur yang ada pada Google Earth Engine itu platform cloud dengan keterangan Google Earth Engine adalah platform komputasi awal untuk analisis dan pemrosesan data geospasial. Kemudian bahasa pemrograman menggunakan JavaScript atau Python menjadikannya mudah dipelajari dan bagi programmer pemula. Kemudian akses data menyediakan akses data satelit dan data lingkungan lainnya secara Nah, di sini kami melakukan praktik langsung menggunakan AI untuk menghasilkan tutupan line di Google Earth Engine, di mana skripnya kita ambil dari AI, kita perintah AI untuk membuatkan skrip. Nah, setelah AI membuatkan skrip, kemudian skrip itu kita copy di Google Earth Engine. Setelah kita copy, selanjutnya kita run. Nah, jika terjadi error, maka kita copy yang error itu, kemudian kita perintah AI lagi untuk memperbaiki skrip. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Ini merupakan tutupan lahan di kawasan Sungsang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini keterangan-keterangan dari warna-warna pada gambar tersebut. Nah, transformasi digital sangatlah bermanfaat untuk kita untuk memudahkan pekerjaan kita. Baik, sekian presentasi dan pemaparan dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf atas waktu yang saya ucapkan. Yo.